Oke. Kami ucapkan selamat datang kepada alumni Sigma Pers, pengurus Sigma Pers, serta simpatisan yang berbahagia. Puji Tuhan, puji syukur, kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena hanya atas perkenaannya, kita dapat hadir pada acara Temu Kangen Online Sigma Pers Alumni 2021. Bulan madu ke Yogyakarta, kesana naik kereta api. Saya Bima dan Cynthia, pemandu acara pada malam hari ini. Bapak dan Ibu serta kakak-kakak yang berbahagia, untuk memulai acara hari ini, marilah kita memanjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, yang akan dipimpin oleh Mbak Ana. Kami persilakan. Baik, terima kasih. Untuk mengawali acara Temu Kangen Online kita pada malam hari ini, ada baiknya kita buka dengan doa. Doa akan saya pimpin secara Kristen, yang lain mohon menyesuaikan. Allah Bapa kami yang bertatah dalam kerajaan sorga, kami panjatkan puji dan syukur atas hari-hari yang masih boleh Kau berikan pada kami sampai pada hari ini. Terima kasih karena atas berkat-Mu kami dapat hadir pada malam hari ini dalam keadaan sehat, tanpa kurang suatu apapun. Sekarang kami akan memulai acara Temu Kangen Online Sigma. Berkatilah agar acara ini dapat berjalan dengan lancar dari awal, pertengahan, hingga akhir. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Terima kasih Mbak Ana. Oke, baik. Pastinya kita harus kenalan dulu nih dengan kepengurusan Sigma yang sekarang. Nah, tadi sempat dari pertanyaan Bapak Ibu, Sigma udah gimana sih sekarang? Sudah bergerak di mana? Sempat ada pertanyaan, Sigma udah sampai di mana sih? Nah, kemudian ini akan ada sesi khusus dulu, akan dibuka perkenalan Sigma periode 2021. Untuk pemimpin umum Sigma Pers periode 2021, Okti Setianingsih dipersilahkan. Baik, terima kasih Kak Bima. Selamat malam Bapak, Ibu, dan rekan-rekan semuanya. Jadi ini langsung saja saya mulai untuk perkenalan dosen pembimbing dan anggota aktif Sigma Pers periode 2020-2021. Jadi kalau tadi ada pertanyaan Sigma Pers saat ini ada di bawah naungan siapa, begitu. Sigma Pers saat ini itu ada di bawah naungan himpunan. Untuk pembimbing Sigma itu ada Bu Oki, dipersilakan kepada Bu Oki untuk memperkenalkan diri. Oke, baik. Selamat malam awak Sigma dimanapun Anda berada. Satu cinta untuk Universitas Atmajaya Yogyakarta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Saya mewakili para dosen yang tidak hadir pada malam hari ini, beserta selaku dosen pembimbing dari Sigma. Kurang lebih beberapa bulan yang lalu, kalau saya singkat menceritakan ke Bapak Ibu dan rekan-rekan sekalian, saya diminta oleh teman-teman mahasiswa untuk menjadi pembimbing di majalah Sigma ini. Kebetulan kalau secara pribadi saya belum pernah punya pengalaman untuk terlibat involved di Sigma. Tetapi untuk angkatan saya, kebetulan saya juga alumni Atmajaya, Bapak Ibu, rekan-rekan sekalian, saya angkatan 2003. Nah, ada di angkatan saya ada di sini ada dua kalau nggak salah tadi Parman dan Siska itu di angkatan saya. Mereka malah ketemu jodoh, akhirnya menikah. Jadi Sigma membawa berkah di alasan yang lain demikian. Nah, dalam momen kali ini 2021, tentunya harapan kita Sigma harus berkembang ya, Bapak Ibu ya dan teman-teman sekalian. Pada saat saya masuk, ternyata sudah ada progres yang cukup signifikan. Yang dulu majalah konvensional, namun sekarang sudah beralih ke media platform lainnya. Salah satunya adalah Instagram. Nah, ternyata kalau kita melihat pembaca kita tidak hanya Instagram, karena Instagram hanya diwakili oleh generasi tertentu. Bagaimana dengan Bapak Ibu generasi alumni yang sebelumnya? Nah, untuk itu saya mengajak teman-teman muda mahasiswa Atmaja saat ini untuk membuka platform yang lainnya. Yakni kalau media sosial ya kalau ada TikTok gunakan TikTok, kalau ada Facebook gunakan Facebook, kalau ada Twitter gunakan Twitter, blog, kemudian ada isu yang dalam kemasan majalah digital, ataupun majalah yang masih majalah konvensional, majalah yang bisa kita terima, yang nanti di ending
teman-teman akan berusaha untuk berjualan ke Bapak Ibu sekalian. Nah, adanya pertemuan malam ini, harapan kami adalah menginisiasi dari aspirasi ataupun inspirasi Bapak Ibu teman-teman sekalian, supaya kami dapat bergerak lebih dinamis. Kami dapat bergerak tidak sendirian, tetapi bersama-sama. Sebab saya percaya, apabila kita bersama-sama, kita bisa menjalin hubungan Sigma yang lebih erat dan berkelanjutan. Demikian dulu sambutan singkat dari saya, Okti. Baik, terima kasih Bu Oki untuk sambutannya. Jadi untuk pelindung Sigma sendiri itu juga ada Pak Nikolaus Nino Ardiansyah sebagai Wakil Dekan 3. Jadi selain di bawah himpunan, kami juga bersinergi bersama di bawah Wakil Dekan 3 begitu. Jalan-jalan ke kota Paris, pulangnya mampir beli tahu. Biar hubungan makin harmonis, kenalan dulu yuk dengan PU dan Wakil PU. Ya, salam kenal semuanya. Saya Okti Stianingsih, Angkatan 2018, sebagai pemimpin umum, dan ada William Arisandi, Angkatan 2018, sebagai Wakil Pemimpin Umum. Selanjutnya, dipersilakan kepada Ana untuk memperkenalkan diri. Jalan-jalan ke negeri Belanda, sayangnya itu hanya mimpi belaka. Salam kenal untuk semuanya, kami dari Sekretaris Sigma. Selamat malam Bapak, Ibu, Kakak, dan rekan-rekan semua. Perkenalkan, saya Anastasia Teli Wijaya Kusuma dari Angkatan 2019 sebagai perwakilan dari Sekretaris. Di sini saya sebagai Sekretaris 2 dan rekan saya, Kak Cynthia Limas dari Angkatan 2018 sebagai Sekretaris 1. Sekian perkenalan dari kami, terima kasih. Baik, terima kasih Ana. Selanjutnya di sini ada bendahara. Untuk bendahara saya wakilkan karena kebetulan ada kendala di mikrofon. Jadi di bendahara Sigma sendiri itu yang pertama ada Junilia dari angkatan 2018 dan Nadia Valencia sebagai bendahara 2 angkatan 2018. Lalu untuk selanjutnya kita akan kenalan dulu dengan divisi-divisi yang ada di Sigma Pers. Untuk divisi jurnalis tulis, silakan. Intan pergi ke Wonogiri. Di sana dia beli teralis. Izinkan kami memperkenalkan diri. Kami divisi jurnalis tulis. Halo, selamat malam semuanya. Perkenalkan, saya Gardis Anggraini dari Angkatan 2018. Saya sebagai pemimpin redaksi Sigma 2020-2021. Di divisi jurnalis tulis ada 8 anggota, yaitu Anita Tiur dari Angkatan 2018, kemudian dari Angkatan 2019 ada Samuel Christian, Putra Habirun, Suci Mayani, dan Mariaki Huta Barat. Kalau dari Angkatan 2020 ada Frederick Ernesta, Carolina Gusti, dan Brian Rosa. Sekian, terima kasih. Baik, terima kasih untuk jurnalis tulis. Selanjutnya untuk jurnalis desain. Silahkan. Atau mungkin sambil nunggu jurnalis desain, kita lanjut dulu ke hubungan masyarakat. Silakan. Ikan hiu makan emas, pas makan nggak ketelan. Halo semua, kami dari Humas. Izinkan kami untuk berkenalan. Perkenalkan, nama saya Yofis Tiara Regina Prasetyo dari Angkatan 2020 sebagai perwakilan dari Humas. Mohon maaf sebelumnya karena saya tidak menyalakan kamera, karena ada kendala dalam kamera laptopnya. Di sini saya akan perkenalkan 4 partner saya yang lain, yaitu di Angkatan 2019, ada Kak El Ciptahati Sarugulo, dan juga Kak Cecilia Devi Krestela. Untuk Angkatan 2020, ada Ricardo Kristianto dan Elizabeth Messi Baragie. Sekian, terima kasih dari saya. Baik, terima kasih dari hubungan masyarakat. Kita lanjut ke jurnalis foto. Pergi ke pasar membeli stroberi. Membeli stroberi di toko Pavansi. Izinkan kami memperkenalkan diri. Divisi jurnalis foto itulah kami. Selamat malam semuanya. Perkenalkan, nama saya Yohanes Kelvin Arisandi Seran dari Angkatan 2019. Saya perwakilan dari divisi jurnalis foto. Kami di divisi ini berjumlah 2 orang. Partner saya bernama Bagas Sabto Aji, Angkatan 2018. Sekian perkenalan kami, terima kasih. Terima kasih jurnalis foto. Selanjutnya yang terakhir dari jurnalis desain tadi, apakah sudah bisa open mic ya? Halo,
Iya, sudah terdengar. Silakan. Selamat malam, si Tono pacarnya si Sonya. Makan berdua di kafetaria. Salam kenal semua yang berbahagia, kami dari Jurnalis Desain Sigma. Saya Sena Hendrik Hasanuddin, angkatan 2019 sebagai perwakilan dari Jurnalis Desain. Selanjutnya saya akan memperkenalkan dari Jurnalis Desain ada Angelica Putri Merici, angkatan 2019, lalu ada Stefaria Sepastika Winarsi, angkatan 2020, lalu ada Yosafat Sigit Dwi Arsena, angkatan 2020. Terima kasih. Baik, itu tadi perkenalan singkat dari kami. Selanjutnya saya akan menjelaskan beberapa kegiatan yang ada di Sigma Pers, kurang lebih selama 1 tahun masa kepengurusan saya. Pada bulan Maret tahun 2020, kami mendapatkan kesempatan untuk melakukan liputan offline di proyek perpanjangan dan pelebaran dermaga BMS di Surabaya. Fotonya ada di sebelah kiri yang atas. Lalu selanjutnya ada liputan proyek sirkuit Mandalika di Lombok, Nusa Tenggara Barat. Fotonya sebelah kanan atas. Dan proyek Bendungan Sidan di Bali, itu fotonya yang tengah bawah. Jadi di masa pandemi seperti ini pasti akan berdampak pada kegiatan-kegiatan yang ada di Sigma. Namun semangat berkarya kami tidak padam begitu saja. Kami juga tetap mengadakan liputan online, salah satunya yaitu liputan proyek Bypass Mandalika via Zoom, dan liputan flyover Purwosari via Zoom. Nah, ini untuk yang foto-fotonya ada di slide berikut. Selain kegiatan liputan, Sigma Pers juga mengadakan kegiatan untuk mengakrabkan anggota dengan kegiatan makasih atau malam keakraban Sigma dengan mengundang beberapa alumni. Meskipun malam keakraban Sigma, malam keakraban, tapi acaranya tetap siang-siang ya Bapak Ibu. Fotonya ada yang di tengah bawah. Dan masih banyak lagi kegiatan lain seperti rapat rutin, liputan webinar himpunan, dan sebagainya. Baik, sekian dulu penyampaian dari saya. Untuk selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, Ricardo Surya. Silakan. Halo, selamat malam Bapak Ibu, Mas Mbak, dan teman-teman sekalian. Wah, akhirnya nih, saat ini Sigma telah sampai di edisi 006. Nah, pertama-tama kami dari Sigma benar-benar mengucapkan terima kasih kepada teman-teman sama rekan Sigma, Mas Mbak, dan Bapak Ibu sekalian atas dukungan, bantuan, dan doa. Akhirnya Sigma edisi 006 dapat terbit juga. Nah, mau cerita-cerita dikit nih. Jadi, untuk tema majalah 006 ini yaitu infrastruktur transportasi sehari-hari di Indonesia. Dan konten-konten, materi-materi yang dibuat, contohnya seperti membahas Yogyakarta International Airport, underpass Kentungan, flyover Tol Klamong, dan lain-lainnya. Nah, khusus untuk Temu Kangen malam ini, kita bakal ada sneak peek dikit nih, isi majalah Sigma 006 seperti apa. Bisa langsung lihat slide selanjutnya, Mas Willy. Oke, nah untuk Sigma 006 ini kami hadir dengan pembahasan yang ringan dan desain yang lebih menarik. Kan makin kesini kita juga perlu mengikuti zaman untuk desainnya. Akhirnya Sigma berkontribusi untuk jurnalis layout, akhirnya memikirkan bagaimana cara menyampaikan materi-materi teknik sipil dengan lebih menarik. Akhirnya dengan perjuangan keras jurnalis layout bisa menuangkan ide-idenya di majalah 006 ini. Nah, ini nih yang ditunggu-tunggu. Selanjutnya, Mas Willy. Khusus banget untuk acara Temu Kangen online malam ini, ada promo gokil buat Bapak Ibu, teman-teman, dan Mas Mbak sekalian nih, yaitu diskon 10%, gratis ongkir, plus 2 majalah 005 free untuk pembelian 5 majalah 006. Untuk promo yang kemarin, kan ada beli 1 majalah 06, gratis 1 majalah 05, dan beli 2 majalah 006, plus gratis 1 majalah 005 hanya 100.000. Itu kan promonya hanya berhenti hari ini, terakhir itu hari ini promonya. Tapi khusus untuk peserta Temu Kangen online, itu diperpanjang sampai 12 Agustus 2021 atau hari Kamis besok. Jadi dengan promo ini diharapkan
mungkin bisa ajak teman-temannya, saudara-saudara untuk beli majalah Sigma lagi. Kan untung banget tuh dengan pembelian 5 majalah Sigma 006 bisa dapat diskon 10%, gratis ongkir, plus free 2 majalah 005. Dan untuk pembeliannya bagaimana sih selanjutnya, Mas Yuli? Nah, untuk pembeliannya mudah sekali. Jadi untuk Bapak Ibu, Mas Mbak dan teman-teman sekalian bisa memesan majalah langsung dengan men-scan QR code yang ada yang telah di-share screen di layar sekarang. Nah, untuk pembeliannya bisa juga melalui nomor di bawah. Yang mungkin belum bisa scan bisa langsung DM Insta atau langsung chat di WA juga bisa kok. Jadi tunggu apa lagi? Ini menarik banget kan promonya gitu. Mantap banget ya Kak Rika. Berarti promo besar-besaran kita bisa borong dengan harga murah ya majalah Sigmanya. Wah, bener banget. Apalagi kan dengan desain yang menarik, pembahasan juga yang ringan. Jadi dengan orang kerja awam sama pun bisa baca ya berarti. Wah, bener banget. Jadi bahasanya nggak kayak apa sih jurnal-jurnal gitu, enggak lah. Kita tuh sekarang tetap bener-bener up to date dan pembahasannya bener-bener anak muda banget. Jadi semuanya bisa baca. Oke, mantap. Nah, jadi untuk yang tertarik nih langsung gas aja, scan QR code-nya atau kalau mau langsung nomor WA-nya juga boleh dihubungi. Sebelum kita ke segmen selanjutnya, tadi ada yang nanya nih, apakah aksen masih ada? Mbak Okti mungkin boleh bantu menjawab. Gimana boleh diulangi pertanyaannya? Dari Pak Felix, apakah aksen masih ada? Mungkin boleh kasih tahu ya Pak, aksen itu singkatannya apa ya? Iya, kalau kurang tahu juga soalnya aksen maksudnya masih belum. Mungkin sudah jadi sebutannya lain gitu. Ya. Kalau boleh tahu aksen apa ya Pak ya? Aksen. Nanya siapa nih? Ke Pak Felix. Tadi di kolom chat ada sebut aksen soalnya. Mungkin dari Pak Edi mungkin bisa bantu menjawab untuk aksen seperti apa? Iya. Ya, jadi karena dulu majalah Sigma itu dengan prosedur penerbitan yang zaman dulu agak rumit ya. Jadi untuk satu kegiatan yang insidental dan yang lebih ringan dulu Mas Bakti itu mengusulkan diterbitkannya aksen bentuknya A4 gitu, ringan isinya, memuat kejadian-kejadian atau berita-berita yang di seputar kampus seperti ospek, seperti yang seperti itu ya. Saya kira yang paling pertama, isinya lucu sekali ya, dengan gambar karikatur, bukan foto, yang gambar dulu Agustinus Wahyono ya. Saya kira yang gawangi paling pertama, saya kira Mas Anton ya, yang bisa cerita lebih banyak ya kalau aksennya. Pak Anton. Beberapa teman masih menyimpan itu ya. Silakan Pak Anton. Ya, aksen itu dulu diterbitkan untuk menjawab kebutuhan tentang media, di mana misalnya ada ospek, ada lustrum, itu kita terbit sebagai jurnal aja, bukan sebagai majalah begitu ya. Nah, idenya sebenarnya tidak melulu ngomong teknik lah gitu. Kalau di Sigma itu kan bahasanya bahasa teknis sekali, nah makanya kita dulu sebenarnya itu kan tugasnya pers kampus pusat ya, bukan di fakultas teknik, cuman tidak ada yang menggarap, makanya kita dari Sigma memberanikan diri untuk maju menggarap gitu. Ceritanya seperti itu sih sejarahnya. Nah, memang kalau misalnya mau dipertahankan sebagai jurnal
Kalau ada event-event khusus mungkin lebih baik. Itu aja Pak Edi. Terima kasih. Itu sih Mbak Okti kalau mau apa yang bisa kami ceritakan ya. Ya baik, terima kasih Pak. Jadi kalau misalnya kegiatan-kegiatan itu biasanya terkait dengan kegiatan webinar gitu, biasanya kami masukkan ke majalah atau nanti ada liputan sendiri mengisi konten untuk website fakultas begitu. Tapi kalau untuk yang seperti Bapak jelaskan tadi, saya juga baru dengar Pak. Gitu. Terima kasih Pak. Nanti untuk selanjutnya mungkin bisa kami pertimbangkan lagi supaya bisa tetap dikaryakan lagi gitu. Terima kasih. Oke, Terima acara kasih. berikutnya, Odium. Nah, tadi maaf ada masalah jaringan, jadi agak freezing. Oke, jadi kan setelah tadi ada perkenalan dengan Sigma Pers yang saat ini, terus juga untuk acara selanjutnya bisa di next. Nah, akan ada sharing dari kakak-kakak Sigma Pers. Jadi kami akan membuka sesi untuk Bapak, Ibu, atau saudara sekalian yang mungkin mau membagikan pengalamannya selama aktif sebagai pengurus ataupun pengalaman lainnya. Mungkin bisa dari Pak Edi, atau dari yang lainnya bisa membagikan atau sharing gimana sih Sigma terdahulu. Karena memang kami sendiri masih butuh sharing-sharing nih, kayak seperti tadi aksen kan baru kan. Jadi ternyata ada sisi-sisi yang masih perlu dihidupkan kembali atau mungkin bisa dikembangkan kembali dari segmen terdahulu. Mungkin bisa disaringkan. Mungkin dari Pak Edi atau siapa yang bisa memulai, dari Mas Anton bisa mulai dulu untuk sharing-sharing. Kami persilahkan. Mas Anton, mohon maaf, masih termute. Oh iya, sudah masuk. Jadi aksen itu awalnya tidak langsung dengan nama aksen, seingat saya ya, itu dulu dengan nama Ilustra. Itu waktu itu ada ospek, kita nerbitin jurnal setiap minggu itu ada, atau bahkan harian. Itu dulu saya awalnya dari Ilustra, kemudian skupnya menjadi luas, menjadi majalah yang populer, begitulah istilahnya, atau jurnal populer itu dengan nama aksen, yaitu Mas Bakti waktu itu yang punya gagasan. Nah, memang kita rasakan dulu yang minat dalam dunia pers itu kan nggak banyak, dan terbukti juga memang kita yang terlibat di sana itu dulu biasanya jadi mahasiswa abadi tuh. Nah, memang mungkin sekarang zaman sudah berubah ya dengan media cetak, apakah masih perlu digarap atau enggak, itu mungkin generasi-generasi sekarang ya, mungkin ada media-media online yang mungkin condongnya mungkin ke sana. Nah, monggo aja nanti kreativitasnya teman-teman itu gimana. Tapi yang jelas dulu saya cukup senang karena waktu itu Sigma adalah majalah teknik yang sebenarnya tidak hanya ngomong tentang teknik ya. Dengan adanya Ilustra dan aksen itu sebenarnya kita tidak melulu bahasanya ngomong teknik. Dan kita berusaha menerbitkan majalah itu tidak hanya berkala ya. Kalau saat itu memang banyak kendala ya. Berkala itu kala-kala terbit, kala-kala enggak gitu ya. Mungkin sekarang udah begitu normal ya. Jadi rutin gitu, sangat memungkinkan dengan banyaknya media-media tulisan, ataupun sekarang dengan banyaknya alumni Sigma yang sudah berada di berbagai profesi, itu menjadi satu bank data untuk misalnya menulis. Ada Pak Edi, ada Mas Bria yang dosen, yang macam-macam profesi, mungkin itu akan memperkaya bahan tulisan. Itu Pak Edi mungkin bisa dilanjut. Oke, dari Bu Francisca ada yang bertanya,
Saat ini anggota Sigma terdiri dari teknik sipil dan arsitek atau hanya teknik sipil? Saat ini hanya teknik sipil, Bu. Jadi memang Sigma berfokus untuk media teknik sipil. Kemudian untuk dari kalau arsitek itu mereka ada Arcaka ya kalau nggak salah namanya. Ya. Soalnya kalau waktu di angkatan saya itu ada sipil sama arsitek, dan kondisinya dulu kan belum di bawah himpunan ya, masih langsung di bawah fakultas gitu loh. Oh, iya kan sekarang juga udah di bawah himpunan, jadi masuk ke prokernya PDD, publikasi dokumen. Macam-macam gitu. Iya. Untuk Bapak Ibu yang lain ada yang mungkin mau sharing lagi? Mungkin diundang satu persatu aja, Okti atau Cynthia, Bima, biar ini kan ada kurang lebih banyak hari malam ini partisipannya ada sekitar lebih banyak yang kita prediksi. Kita minta untuk open cam dan kita minta sharing satu persatu gitu. Oke, baik. Terima kasih, Bu Oki. Bisa minta tolong untuk teman-teman dan Bapak Ibu untuk bisa open cam juga karena sudah hadir di sini. Kalau tunjuk boleh nggak ya? Boleh gitu aja di satu-satu. Ini ada siapa gitu. Dari yang tadi yang kita perlu berkenalan dengan yang angkatan tadi yang 84, Ibu Lestariani itu aja dari di situ, terus kemudian diurutkan yang muda sampai generasi yang sekarang. Mungkin dari Bu Lestariani karena tadi pas di awal-awal juga udah sampai ada kenalan, jadi mungkin bisa digali lebih banyak lagi pengalaman dengan Sigmanya. Ibu Lestariani. Dulu saya ikut Sigma, masih zamannya dari zamannya Pak Alex, kemudian pindah ke Pak Bakti. Itu waktu itu kalau ikut dikasih dulu masih gabungan antara arsitek dan sipil. Dan waktu itu juga sempat meliput pembangunan. Karena waktu itu masih di kampus lama ya, di kampus 1 Lembanan. Dulu masih meliput juga pembangunan kampus yang unit 2 ya. Itu masih awal-awal pembangunan kampus unit 2. Yang sekarang namanya Thomas Aquino itu ya, kalau tidak salah. Dan 2 tahun lalu waktu saya kesempatan Atmajaya, karena waktu itu anak saya juga, saya cari-cari di mana nih kantornya Sigma, nggak nemu, karena kita dulu punya satu ruangan khusus untuk Sigma. Oh. 2 tahun lalu anak saya kan Atmajaya juga. Jadi pada waktu mampir ke sana, saya sempat main ke unit sipil, cari di mana ya kantornya Sigma, kok sudah nggak ada. Oh iya, berarti waktu zaman Ibu tuh baru Sigma awal terbentuk atau sudah? Sudah beberapa tahun sebelumnya. Oh, berarti sudah. Berarti awal Sigma tuh keluarnya dari zaman kapan, Bu? Tahun berapa ya, Bu? Mungkin di 81 sudah ada. Oh, berarti sudah lama sekali ya, Bu? Sudah lama. Oke. Untuk Ibu Rutai, terima kasih banyak ya, Bu. Ini saya sudah termasuk fosil nih yang ikut. Terima kasih banyak, Bu, untuk waktunya. Ya, sama-sama. Sukses untuk Sigma. Oke, baik. Kita lanjut ke selanjutnya ya, Bu Lestari. Terima kasih. Ya, makasih. Selanjutnya untuk ada dari angkatan 1991. Dari Melkior Bria. Ini Pak siapa boleh sharing dulu untuk berkenalan. Ini sharing bagaimana Sigma pada zamannya, terus bisa sharing-sharing apa yang diharapkan untuk Sigma sekarang, yang sekiranya bisa menjadi masukan kalau melihat dari perkembangan yang sekarang.
Halo Pak. Mas Bra. Halo, selamat malam. Ya. Ya. Bisa sering-sering Sigmanya gimana? Ya, masalah jaringan, suaranya putus-putus. Oh iya. Halo, apa sudah bisa didengar? Sudah terdengar Sudah, Pak. Pak, sudah. Jelas. Halo? Halo Pak, artinya sudah masuk? Ya, baik, terima kasih atas kesempatannya. Saya masuk Sigma sekitar tahun 91-an ya waktu itu. Jadi waktu masuk Sigma dengan ketidaktahuan apa-apa, tapi saya bersyukur karena bisa menimba banyak pengalaman, terutama pengalaman mengembangkan wawasan dan kemampuan menulis, mengungkapkan apa yang bisa disampaikan kepada orang lain. Itu mungkin yang paling berkesan selama di Sigma ya. Nah, kalau saya lihat perkembangannya, kemudian tampilan-tampilannya yang ada sekarang, sangat luar biasa ya, saya lihat disesuaikan dengan perkembangan zaman yang ada. Mungkin sedikit saran, bagaimanapun kita bisa menampilkan suatu seri majalah yang bisa dinikmati orang itu tentu ada banyak unsur. Yang pertama dari sisi paling utama tentu bahasa. Apa yang mau disampaikan bisa dimaknai atau dicerna secara baik gitu oleh yang membaca. Kemudian dari aspek bahasa juga grammarnya, jadi tata tulisnya, penggunaan tata bahasa misalnya salah ketik itu juga berpengaruh. Kemudian tata bahasanya, penulisan seperti penggunaan ejaan yang disempurnakan, kemudian penulisan hal-hal yang kecil, misalnya diikuti dengan kata tempat, tidak diikuti dengan kata tempat dan lain sebagainya, itu mungkin perlu dilihat lagi. Jadi tata cara penulisan, kemudian menyampaikan suatu berita itu secara lebih tepat pada porsinya. Jadi singkat tetapi bisa menarik orang untuk membaca lebih mendalam atau untuk mengetahui lebih mendalam. Nah, itu mungkin dari sisi bahasanya. Kemudian dari sisi tata letak saya lihat sudah sangat bagus ya. Artinya disesuaikan dengan kondisi yang zaman anak milenial lah. Kalau kami zaman dulu kan tata letaknya cenderung kaku ya, cenderung kaku. Jadi pokoknya kalau majalah itu ya seperti itu umumnya. Mungkin yang itu yang bisa saya lihat dari Sigma edisi yang sekarang mungkin. Saya kira itu mungkin yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Brian. Terima kasih Pak. Jadi memang dari waktu yang Sigma terdahulu tuh sudah mulai belajar nulis sendiri terus bersama teman-temannya atau bagaimana Pak dulu pada zamannya? Saya belajar terus terang banyak belajar dari para senior waktu itu, mulai dari Mas Bakti, Mas Sigit, kemudian Mas Edi, Mas Anton, semua proses belajar. Jadi saya belajar menulis pertama dari seperti yang tadi disampaikan, dari aksen itu belajar menulis pertama. Jadi saya cukup terbantu mulai bisa menulis itu dari situ. Jadi dengan adanya aksen, kemudian diberi tanggung jawab untuk meliput berita, lalu menulis, akhirnya dengan sendirinya bisa juga. Jadi saya pernah meliput sampai di Medan. Jadi waktu itu dengan kondisi yang sangat terbatas bisa meliput berita sampai di Medan. Kemudian kita ikut acara apa yang biasa dengan para mahasiswa, kunjungan industri kalau tidak salah, itu pernah juga kita seperti itu. Jadi saya ingin bertanya juga, apa proses kaderisasinya masih berjalan ya?
Masih berjalan, seperti Pak. AJM dan lain-lain itu masih berjalan. Ya, masih berjalan, Masih, Pak. Wah, Selain itu, makanya oleh sebab itu kemarin mau ada temu online ini juga mau sharing-sharing, kebetulan ini masih ada banyak waktu. Nanti akan kami tanyakan juga ke beberapa teman-teman atau Bapak Ibu bisa sharing kembali seperti Pak Brian. Terima kasih banyak ya Pak untuk waktunya. Sangat menginspirasi sekali. Terima kasih Pak. Oke, baik. Selanjutnya ini karena banyak yang peserta yang hadir, alumni yang luar biasa, masih ada kecintaan yang untuk Sigma, kami langsung tunjuk ya. Oke, lanjut. Untuk Pak Edi Trianto, kami persilahkan Pak, bisa sharing-sharing juga gimana pada jawabannya, bagaimana dengan Sigma, itu Pak. Ya, terima kasih waktunya Mas Bima. Ya, saya kira ini kalau lihat dari foto yang di tengah itu ya, dari 6 foto yang di tengah di bawah tulisan sharing ya, saya kira itu waktu itu ada Celsia kalau nggak salah ya, manggil kami waktu itu, dan di deretan depan itu adalah punggawa Sigma pada zamannya ya. Dan pada waktu itulah kami menyampaikan beberapa masukan yang saya kira masih diikutin sampai sekarang. Artinya waktu itu lucunya adalah Sigma nggak punya logo standar ya. Iya, waktu itu memang kemarin. Ya, dan waktu itu kami kasih masukan juga lalu untuk proses regenerasi, dan yang penting sekali saya kira itu apresiasi jurnalistik mahasiswa ya. Saya kira AJM itu kunci dari Sigmanya kalau saya bisa bilang ya, karena di situ semuanya ditempa dari yang ya orang Indonesia itu nomor satu, apalagi anak mudanya ya, untuk ngomong aja susah apalagi untuk nulis gitu. Di AJM itulah dilatih agar bisa berkomunikasi gitu ya, meliput gitu. Tapi efeknya sebenarnya nanti setelah lulus itu kepercayaan dirinya itu beda jauh antara yang kalau saya menilai ya, beda jauh antara yang produk Sigma atau bukan. Selanjutnya adalah kayak menulis gitu ya. Di Sigma memang dipaksa untuk nulis ya, saya kira ya. Ya, dengan tata bahasa yang tadi Mas Melchior Bria sampaikan, untuk jurnalistik ya, cara nulisnya bagaimana, atau jurnalistik laporan, jurnalistik, dan sekarang Mas Bria udah menjadi dosen, bentar lagi doktor, dan saya kira itu merupakan satu produk yang mengagumkan lah ya, saya kira ya. So, kan ini kan yang ditanyakan adalah saran-sarannya ya, apa ke depan kan gitu kan. Ya, di pertemuan itu saya kira itu tahun 2017 kalau nggak 2017 kalau 2018, masukan saya juga adalah zaman udah berubah, media kuno, apalagi majalah tulis pasti akan ditinggal. Jadi tadi Bu Oki menyampaikan itu benar. Itu benar. Kalau ya media-media bahkan Tempo, bahkan even TV pun Kompas hari ini atau kemarin udah nulis ya pasti tersingkir, kalah dengan YouTube dan sebagainya. Dan ke depan kalau Sigma lebih mau eksis ya, dan saya kira harus tetap ya harus menyesuaikan pada zamannya. Dan saya udah ikutin Instagram yang ada, well it's quite nice ya, quite good. Ya bahasanya tidak terlalu kaku, kecuali kalau nanti kalian mau jadi researcher atau peneliti atau ya itu ya lain lagi ceritanya. Cuman betul yang Bu Oki sampaikan, ke depan harus lebih
ke arah media yang baru ya. Mungkin YouTube, mungkin apa? Ya banyak gitu yang lain. So saya nggak tahu waktu yang dikasihkan, saya cuma berusaha menyampaikan apa yang dipikirkan dengan sesingkat mungkin. Ya memang teknik sipil juga semakin luas. Cuman mungkin Sigma bisa mengambil jalan tengah antara dunia jurnalistik populer khususnya teknik sipil dan yang dibutuhkan oleh mahasiswa, yaitu pengetahuan tentang keteknik sipilan. So ya, ngambil di tengah-tengah itu sehingga bisa menyampaikan perkembangan ke teknik sipilan secara lebih gampang, karena anak sekarang maunya jauh lebih gampang gitu ya, lebih mudah mengerti dan mencari sendiri. Di sisi yang lain tidak meninggalkan pakem dari jurnalistik itu sendiri. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Thank you. Terima kasih Pak untuk masukannya ya. Pak, untuk masukannya Pak Edi luar biasa. Kemarin juga sempat bertemu Pak yang waktu di foto di tengah dulu. Oh ya. Oke. Baik, terima kasih Pak Edi. Baik, selanjutnya ini tadi saya sudah personal message untuk dari angkatan 1995. Untuk Pak Felix, bisa minta tolong untuk di-sharingkan pengalamannya. Ya, Mas Bima, terima kasih waktunya. Ya Pak, ini bagaimana Pak? Dulu pas zamannya Bapak juga kan, tadi ada dari Ibu dari angkatan 1991, kalau 1995 bagaimana Pak untuk sharing-sharingnya? Oh ya. Kan gayeng banget ya, terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah menyempatkan waktu di balik kesibukannya, bisa untuk hadir bersama Sigma, masih sayang sama Sigma, dan kami juga semakin berkobar nih lihat ada Bapak Ibu mulai datang. Oke Pak Felix, bisa dipersilahkan. Selamat malam Bu Oki dan teman-teman yang lain. Selamat malam Pak. Saya Felix, saya asli Semarang, kuliah di teknik sipil dulu, masuk 95. Pertama kali masuk teknik sipil, saya tidak langsung ke Sigma, karena memang belum tahu kalau ada Sigma. Jadi semester 1 sampai 4 itu cuma belajar. Baru setelah itu semester 5 saya masuk Sigma. Jadi kira-kira 97 saya masuk Sigma. Saya terakhir kali di Sigma sebagai Pemret, dan tentu saja saya sangat bangga juga ya dengan Sigma dan bersemangat waktu dapat undangan ini ada temu kangen. Walaupun kebanyakan di sini memang saya belum kenal ya. Semoga nanti ke depannya kita bisa lebih kenal lagi. Di sini cuma Mas Bra aja itu, namanya Bria, tapi kita dulu manggilnya Bra, panggilan kesayangan. Mas Bra itu aja yang saya kenal untuk malam ini. Nah, salah satu yang membanggakan adalah pada waktu dulu Sigma pernah mendapatkan semacam apresiasi dari salah satu LSM terkenal di Jakarta. Jadi waktu itu kita mendengar informasi ada semacam lomba majalah. Nah, kita kirimkan sampel Sigma, majalah Sigma, ke LSM tersebut. Nama LSM-nya adalah Institut Studi Arus Informasi. Nah, yang cukup membanggakan adalah LSM ini diasuh oleh Gunawan Muhammad. Mas Bima tahu nggak siapa Gunawan Muhammad? Nggak tahu Pak. Nggak tahu. Kalau angkatannya Mas Edi pasti tahu Gunawan Muhammad itu siapa. Gunawan Muhammad itu dia salah satu foundernya Tempo. Jadi waktu itu kita sempat kaget juga kenapa kok Sigma bisa salah satu yang terpilih ya untuk mendapat penghargaan itu. Karena waktu itu tapi tidak hanya
Itu yang mereka. Sebagai hadiahnya, Sigma diberi kesempatan untuk mengirimkan mengikuti pelatihan jurnalistik 3 minggu di Jakarta. Bangsaku dapat kesempatan magang di media di Jakarta. Jadi itu salah satu sejarah Sigma yang bukan mungkin ya, pasti teman-teman yang baru belum pernah dengar, karena memang kita nggak pernah mencatat juga sih sejarah-sejarah itu. Dan zaman dulu yang namanya foto segala macam itu barang mewah. Kalau sekarang kan kayak gampang sekali ya, jepret-jepret. Ini sebenarnya salah satu yang saya sesalkan ya. Saya juga kehilangan dokumentasi Sigma waktu dulu. Jadi sebenarnya kalau mungkin Mas Bra masih nyimpen foto-foto, saya boleh dong dibagi zaman kita dulu. Siap. Kayaknya sudah lama. Pak Sigma juga Pak buat kami. Jangan-jangan udah jamur juga. Ya. Nah, jadi itu sempat juga dulu saya diprotes sama ayah saya. Kamu itu kuliah sipil atau kuliah jurnalistik? Kok waktunya lebih banyak ke jurnalistik? Ya, tapi tahu sendirilah ya, orang tua kan memang, orang tua memang tugasnya untuk seperti itu ya. Mengingatkan. Tapi intinya saya tetap sangat mengapresiasi pengalaman saya di Sigma waktu itu, karena bagaimanapun Sigma juga membentuk pribadi saya, membentuk pengalaman saya, kemampuan saya. Saya masih ingat pertama kali masuk Sigma ada satu rapat redaksi. Waktu itu membahas suatu hal dan saya punya usulan. Kemudian saya bisik-bisik ke Mas Komang, Bli Komang. Mas Bra tahu tuh pasti, Bli Komang. Mas, aku punya usul begini. Saya ngomong sambil berbisik. Tapi jawaban Bli Komang saat itu adalah, itu kan idemu, sampaikan sendiri. Nah, itu adalah salah satu poin awal di mana saya berani untuk menyampaikan apa yang ada dalam pikiran saya. Berani menyampaikan ide saya. Walaupun saat itu saya masih benar-benar anak bawang lah di Sigma. Baru belum lama masuk. Sudah langsung diajak rapat terkait dengan redaksional ya, penyusunan materi berita dan lain-lain. Saya juga setuju tadi usul-usul dari Pak Edi dan Mas Bra. Salah satunya juga terkait dengan regenerasi. Regenerasi itu juga penting. Saya agak kaget tadi waktu melihat cukup banyak juga ya awak Sigma, karena dulu kita nggak sebanyak ini. Ini termasuk banyak untuk ukuran kita dulu ya. Nggak tahu kalau ukuran sekarang ini termasuk banyak atau biasa saja. Tapi regenerasi itu penting. Dan setiap awak Sigma tentu perlu punya kesempatan melatih kemampuan jurnalistiknya, seperti tadi disampaikan Mas Edi dan Mas Bra ya, selain rekrutmen, kesempatan untuk menuangkan ide-ide di jurnalistik. Terus ada lagi satu yang menarik dari usul-usul tadi dari rekan-rekan senior adalah lulusan Sigma itu sudah kemana-mana. Jadi rekan-rekan bisa manfaatkan itu sebagai sumber data, mungkin sumber inspirasi, atau mungkin hanya sekedar temu kangen. Jadi itu database itu juga penting disimpan. Ya, tidak pernah tahu ya, siapa tahu suatu saat mau menulis di mana gitu. Ternyata di situ ada ternyata di situ ada alumni Sigma di situ. Atau pengen menulis tentang satu topik yang lulusan Sigma ternyata punya kompetensi di situ. Itu akan sangat memudahkan. Siap, terima kasih. Nah, ya, jadi saya terus terang belum mengikuti lagi Sigma secara teknis ya, jadi saya belum bisa menyampaikan usul-usul teknis, dan saya yakin teman-teman pasti di sini lebih canggih ya. Saya masih ingat dulu waktu saya menyusun naskah itu menggunakan aplikasi PageMaker. Nah itu pasti sudah kuno itu aplikasi itu. Nggak tahu sekarang pakai apa. Pernah dengar PageMaker? Belum, Pak. Kami pakai InDesign kalau sekarang untuk desain. Iya, saya tahu.
Saya juga maklum kalau nggak pernah dengar itu aplikasi zaman bahla itu sudah pasti nggak akan bisa dipakai sekarang. Bahkan bukunya pun saya masih simpan sekarang. Boleh nanti kapan-kapan saya sumbangkan untuk kenang-kenangan ke Sigma. Nanti kami jadikan dokumentasi. Nah, saya lulus dari Atma Jaya waktu itu masih tidak jauh dari imbas Krismon ya. Krismon 98, saya lulus sekitar 2000-an, tahun 2000. Susah cari pekerjaan, akhirnya saya melamar ke salah satu anak perusahaan yang Gramedia, media kontan ya, mingguan kontan. Dulu bentuknya masih tabloid ekonomi dan bisnis. Saya sempat kerja di sana setahun sejak dari Sigma itu. Jadi memang dunia jurnalistik cukup banyak mewarnai hidup saya dulu. Tapi memang sejak itu saya sudah nggak di jurnalistik, saya di dunia sipil, dan sekarang bisa dikatakan terkait jurnalistik juga sudah agak karatan juga nih. Tapi senang nih bisa ngobrol sama teman-teman di sini. Semoga kita nanti ke depan bisa lebih lebih berhubungan antara teman-teman yang sekarang masih di Sigma atau baru saja lulus dari Atma Jaya, atau mungkin dengan rekan-rekan senior yang tadi sudah menyampaikan sarannya. Saya rasa itu saja, Mas Bima. Terima kasih atas kesempatannya. Ya, terima kasih banyak Pak Felix. Mungkin nanti besok bisa dicanangkan lagi untuk kegiatan temu kangen atau sekiranya bisa yang ingin diperlukan. Oh ya, bagaimana dengan Mas Hendra Putra? Apa tadi? Ya, saya mau sharing juga nih. Oh ya, maaf Pak, mungkin habis sebelum Bapak kami ada mau sharing dulu nih. Kebetulan ada Pak Hendra ya. Nanti habis Pak Hendra baru ada Pak Hendra, habis itu baru dengan Mas Hendra. Pak Yongki, nah kebetulan jadi dosen UAJY. Jadi kami dari Sigma yang baru juga baru tahu nih ternyata Pak Yongki ini dulu pernah jadi Sigma, jadi bisa sharing dulu kok dari sudut pandang dosen yang sudah sesepuh, terus ternyata juga melihat perkembangan Sigma. Tadi sempat komen juga, bisa sharing dulu untuk Pak Yongki. Saya itu sudah ketinggalan zaman. Ya nggak apa-apa Pak, kan Bapak ngajar. Bisa sharing Pak pendapat Bapak untuk Sigma gimana sih sekarang? Kalau Sigma sekarang menurut saya perkembangannya sangat bagus. Meskipun saya tidak banyak terlalu mengamati di beberapa perkembangan ini, ya menurut saya sangat bagus, maju. Artinya pengkaderannya berhasil. Proses kemunculan Sigma itu acak, menurut saya yang penting kan itu acak. Artinya kalau terputus-putus itu kan mau mulai lagi bukan hal yang baru. Di awal dulu itu, awal sekali kita membuat Sigma itu juga tidak gampang. Mencari orang yang mau juga tidak gampang. Bisa terbentuk, bisa terbuat, itu dikerjakan sendiri saja artinya sudah sangat bagus. Sekarang ini masih ada yang kawan-kawan yang meneruskan proses pengkaderannya, menurut saya sangat bagus itu. Ya, dan perkembangannya menurut saya sudah bagus sekali. Betul, saya salut dengan Sigma sekarang, meskipun kondisi situasi perkembangan kegiatan kemahasiswaan kadang melempem, kadang bagus, ya artinya masih bisa bertahan, itu sangat bagus. Ya, khususnya juga himpunan mahasiswanya juga perkembangannya cukup baik. Lalu Sigma juga menjadi sangat baik. Bagus, silakan dilanjutkan. Ya, kalau saya sudah ketinggalan zaman lah. Sehat selalu ya Pak. Ya. Habis ini tadi ada yang sudah ini saya mungkin Mas Hendra bisa sharing juga, tadi udah mau memberikan kesempatan, bisa diberikan. Ya, terima kasih. Dulu saya alumni Sigma tahun 89 Pak ya, tapi angkatan 89 tapi masuk Sigma mungkin bareng sama Pak Melki. Jadi saya sama Pak Melki punya kesempatan ikut AJM di Universitas Nasional Jakarta dulu di UNAS, di mana pada saat itu hampir terkumpul seluruh mahasiswa jurnalistik se-Indonesia. Waktu itu kita sempat mengikuti AJM tingkat nasional.
Nah, di sisi lain mungkin pada saat itu juga Mas Bakti almarhum dan Mas Yono almarhum sebagai ilustrator aksen waktu itu juga kita perkenalkan. Saya waktu itu masih ya tadi mungkin tadi Mas siapa bilang pagemaker, saya dulu WordStar. Bagaimana WordStar itu mempermudah kerja teman-teman di redaksional, kita buat liputan aksen harus malam ini jadi karena besok harus terbit pakai fotokopi doang gitu. Tapi ilustrasinya Mas Yono ngelembur semalam. Itu waktu ospek, waktu saya jadi pemimpin umum waktu itu. Nah, Mas Melki itu berangkat ke Medan juga dulu perjuangannya luar biasa itu, naik bis 3 hari 3 malam itu. Saya yang suruh berangkat liputan ke Medan waktu itu, belum naik pesawat karena memang itu yang tadi mungkin Pak Yongki harus kasih masukan ke kampus atau Bu Okti nanti, bagaimana teman-teman mahasiswa yang aktif ini mendapat support gitu loh. Saat ini kan saya lihat teknologi sudah lebih canggih dari dulu lah. Supporting ini bisa berupa apapun dari kampus. Artinya Anda membuat liputan live pakai IG bisa, mau live Facebook bisa. Kita dulu kan nggak ada. Artinya informasi saat ini bisa langsung diterima oleh entah itu simpatisan Sigma, karena nggak bisa langganan. Kalau IG kan orang bisa follow aja ya langsung ya. Tapi artinya bahwa media itu sudah bergerak jauh 360 derajat. Saat ini misalnya ada peristiwa apapun, liputan apapun bisa langsung live gitu ya. Jadi live bahkan bisa melakukan reportase yang recorded tapi terus di live-kan atau di share di IG sebagai satu media-media yang langsung bisa dinikmati oleh mahasiswa. Jadi menurut saya penggunaan itu yang harus sekarang mulai dilihat. Artinya bagaimana kalau kita lihat orang unsur viral, unsur viralnya gimana? Oh ada unsur viral, ini kita lagi wawancara ini proyek prestisius misalnya di Jakarta ada pembuatan jalan lingkar Semanggi waktu itu misalnya, atau sekarang kereta cepat Jakarta-Bandung. Nah, liputan-liputan itu yang harus bisa diciptakan Sigma, karena saat ini kan tidak harus ke lokasi, bisa pakai Zoom seperti ini gitu. Secara online dilakukan. Itu masukan saya supaya Sigma lebih banyak dilihat oleh mahasiswa sipil, tidak hanya dari Atma Jaya gitu. Dari seluruh mahasiswa sipil seluruh Indonesia sekarang sangat mungkin dan medianya ada. Kalau kami dulu kan bayangin aja untuk naik cetak Sigma yang tadi Pak Edi bilang kala-kala terbit, kala-kala enggak, itu pada saat Sigma terbit mungkin ada sebagian berita sudah basi kalau sekarang ini loh ya. Kalau dulu mungkin masih update. Karena kita untuk memproses menuju cetak, mengajukan anggaran ke kampus, proses montase ke percetakan itu dulu perjuangan yang luar biasa tuh kakak senior. Jadi itu saja masukan saya. Bagaimana Sigma yang sekarang memanfaatkan seluruh media sosial yang ada, semua lininya. Kalau FB mungkin di angkatan saya ya Facebook, mungkin angkatan sekarang pakai TikTok atau pakai apapun itulah. Tapi cobalah kemas yang lebih menarik sehingga membuat teman-teman teknik sipil semakin banyak mau mengerti majalah Sigma. Saya kira itu saja masukan dari saya. Terima kasih. Oke. Baik, terima kasih Mas Hendra. Kebetulan juga dari Sigma sudah mulai bergerak untuk banyak media ya. Dari pendampingan Bu Oki dan Okti juga mulai dari TikTok, kemudian Instagram juga sudah mulai bergerak juga. Nanti kami akan share juga untuk Instagramnya. Lalu terima kasih Pak Hendra untuk sharing yang luar biasa. Kemudian tadi sudah saya chat juga untuk Pak Murdono dari angkatan 1991 nih. Kita generasi 1900 dulu ya, nanti baru lanjut ke 2000, lalu mulai ke lebih milenial. Untuk Pak Murdono, kami persilahkan untuk sharing. Iya, selamat malam Pak. Bapak, Ibu, Mas-mas, Mbak-mbak, Bu dosen, Pak dosen. Ya, mungkin saya menyapa dulu kepada senior-senior saya nih, sama rekan-rekan. Di sini saya lihat, selamat malam Pak Edi, Pak Made yang tadi baru menyampaikan sharing. Dulu kami panggilan akrabnya Pak Made ya. Pak Made, kemudian ada Mas Bria. Sini siapa lagi? Ada Mas Agus. Di sini tulisannya sih Anton sini tulisannya. Ada Mas Agus, ada siapa? Mbak Ones. Nah,
ada Mas Ande, cukup banyak nih yang senior-senior yang ikut bergabung. Ones sama Komang itu yang harusnya ada nih, yang masih bergelut di pers itu. Ya, Mbak Ones itu rajin tuh ngisi Tribun Kalimantan ya, kalau nggak salah. Kalau Mas Komang kan ini sudah jadi jurnalis CNN ya. Mungkin saya sharing untuk di Sigma sendiri ya. Di Sigma dulu saya masuk itu angkatannya Mas Komang ya. Mas Komang dulu. Mas Komang itu kami dari regenerasi dari angkatannya Mas Made sama Mas Bria, terus masuk ke kami Mas Komang dan teman-teman yang lain. Nah, dulu yang saya ingat itu liputan di Sigma ya. Di Sigma dulu liputan yang cukup cukup bergengsi itu mewawancarai Pak Mahfud MD. Itu dalam liputan apa dulu, Pak? Dulu dia masih pembantu rektor. UII. Dulu saya wawancara sama Pak Edi Josbani, sama Mas Edi Josbani. Kita dulu liputannya tentang apa ya? Kalau nggak salah aktualisasi diri apa ya? Saya lupa tentang aktualisasi intinya. Jadi di Sigma itu apa ya? Cukup membantu kita dalam pengembangan diri ya. Pengembangan diri artinya kita diajarin banyak hal lah, terutama bagaimana bertemu orang, kemudian bagaimana kita mengatur waktu belajar, walaupun kalau kata Pak Edi kan masih ada semester depan, kalau enggak masih bisa, ada banyak waktu ya Pak. Cuman di situ memang kita diajarin harus benar-benar memanage waktu dengan baik ya, antara di jurnalistik, organisasi di kampus, kemudian bagaimana kita dengan kewajiban utama sebagai mahasiswa. Tapi saya rasa itu saling mensupport ya, saatnya saling mendukung, tidak ada yang, kalau kita bisa atur waktu dengan baik tentunya akan saling mendukung, dan saya rasa itu pasti banyak dialami oleh teman-teman sekalian. Kemudian waktu itu saya dengan siapa ya, dengan Mas Komang itu waktu itu wawancara juga dengan dulu dia kepala dinas pertamanan di DKI ya. Kemudian kalau nggak salah kemarin dia ikut nyalon juga sebagai pasangan gubernur DKI ya. Jadi apa ya? Saya sempat mewawancarai beberapa yang masuk dalam sejarah Indonesia. Wah itu saya dulu sih, wah siapa sih yang diwawancarain ini? Kok ya kayak orang biasa aja sih. Cuma ternyata dalam perjalanannya, sudah jadi orang besar gitu ya Pak. Jadi orang-orang hebat gitu ya. Ya kemudian tentang bagaimana kita melakukan reportase ya. Reportase waktu itu saya ingat itu dengan itu saya jemput dia pakai kendaraan bebek merah warnanya ke kosnya itu ya di Kledokan. Pas mau berangkat itu nabrak kucing tuh, kucingnya mati. Udah deg-degan tuh, waduh gimana. Akhirnya motor itu waktu itu kita mau reportase ke Banjarnegara
itu ada bendungan tulis ya. Jadi sampai ke Jakarta juga ya? Banjarnegara waktu itu. Oh, Banjarnegara ya, maaf. Ya, Banjarnegara itu kita ke Banjarnegara, kita berangkat subuh, itu ganti-ganti bis itu ke sana itu. Oke. Ya, Oh iya Pak Murdono, ini karena mungkin masih banyak yang bisa sharing, jadi mungkin langsung masuk ke pesan buat sekarang mungkin gitu ya Pak. Iya, pesan-pesannya sih kalau menurut saya sih tidak banyak bisa ngasih pesan, cuman saya sangat mengamini apa yang disampaikan Mas Made ya. Artinya dengan teknologi yang saat ini sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan ya. Artinya kita bisa lihat kayak kantor berita sekarang kayak CNN itu banyak memberikan reportase dari warga gitu ya. Nah, mungkin dari Sigma bisa mengkontak alumni-alumni yang ada kalau bersedia memberikan bantuan informasi atau gimana cara atau tulisan seperti itu dilakukan ya. Atau mungkin mahasiswa yang sedang libur di mana gitu ya, sedang pulang ke rumah. Nah, jadi sebenarnya medianya banyak sih untuk yang bisa kita lakukan. Mungkin begitu ya, Mas. Oke, baik. Terima kasih kepada Pak Murdono untuk waktunya sudah mau sharing juga. Terima kasih Pak, sehat selalu. Ya, terima kasih Mas. Ini kemudian dari anggota juga yang sudah kita lihat. Ya, kami menyapa untuk Pak Balwin Hanis juga, angkatan 91 juga tadi sama Pak Murdono. Kami menyapa, halo Pak. Mbak. Oh, Mbak ya? Oh, ya. Mohon maaf. Ibu, saya Ibu. Oh, Ibu. Oh iya, itu. Ya, terlihat muda, tetap Mbak. Mungkin bisa sharing sedikit, Ibu, gimana Sigma, mungkin berapa patah kata, gimana Sigma pada zamannya, terus kemudian mau hadir temu kangen, terus melihat majalah Sigma sekarang, saran aja beberapa nasihat mungkin yang bisa disampaikan. Ya, sepatah dua patah kata aja ya, karena kan banyak yang mau nyampein nih. Iya, nggak apa-apa. Malam semuanya, malam. Ini teman-teman nih udah lama nggak ketemu nih, Mas Made, halo Mas Made, Mas Bria, Murdono, Pak Agus, aduh. Teman-teman dulu bareng-bareng nih kita di Sigma di tahun, mungkin saya masuk Sigma tahun, saya semester 4 ya. Saya masuk 91, mungkin 93-an ya, masuk ke Sigma, dan pada waktu itu pernah mengalami, saya satu-satunya perempuan di situ, di Sigma. Wow. Keren banget. Waktu itu. Gimana Bu ceritanya Bu, bisa paling capek sendiri? Pernah. Jadi asik sih, banyak pengalaman ya, jadi kita itu kuliah nggak cuma kupu-kupu ya, nggak cuma kuliah pulang, tapi banyak hal positif lah yang bisa didapat di Sigma, dan itu ke bawah sampai sekarang. Jadi menulisnya sampai sekarang saya jadi dosen juga kan, dosen di Balikpapan, dan memang akhirnya sering mengisi media, dan saya sangat bangga ketika ada yang bertanya gimana pengalamannya waktu kuliah dulu. Saya pasti bilang saya dulu memang suka memang aktif di jurnalistik, dan itu sangat menyenangkan sekali karena kita bisa bertemu dengan banyak narasumber seperti yang tadi Mas Murdono sampaikan ya, banyak narasumber baik lokal maupun dari luar kota. Kemudian yang paling senang kita itu dikenal dengan dosen-dosen kan gitu, karena kita sering wawancara dengan mereka. Kemudian kita kayak aksen kita juga banyak kegiatan-kegiatan yang bisa kita liput. Kemudian ya silaturahmi di base camp kita itu yang sangat menyenangkan di waktu aktif di Sigma. Pokoknya banyak hal sih yang bisa didapat, yang saya dapat di Sigma. Dan untuk pesannya untuk adik-adik ini yang sekarang ya, ya sama seperti yang disampaikan teman-teman tadi, dunia terus berubah ya, jadi kayak media pun udah berubah, udah nggak kayak dulu lagi kita harus nginep di kampus untuk kemudian lembur deadline karena besoknya harus segera disebar kayak gitu. Kalau sekarang kan banyak media-media yang sudah berbeda lah, sudah
zamannya sekarang udah zaman milenial, makanya nanti disesuaikan aja dengan kondisi sekarang, seperti yang tadi disampaikan oleh teman-teman yang lain. Ya tetap semangat, karena pengalaman di Sigma nanti akan sangat berharga banget ketika masuk ke dunia kerja selanjutnya, dimanapun itu ya, baik di bidang teknik sipil maupun di bidang manapun, pengalaman organisasi di Sigma itu sangat berharga deh, pasti akan bermanfaat banget. Itu aja sih, Mas. Oke, baik. Makasih banyak ya, Bu, untuk pengalamannya. Iya, sama-sama. Juga. Oke, tadi sudah 1.900-an, kemudian masuk ke ini mungkin ya, angkatan 2000-an, tapi tadi ada dari Pak Made, ini mungkin share foto di Zoom ya, maksudnya ya Pak? Iya. Artinya yang dibilang tadi mungkin saya nanti dari panitia bisa kontak dengan Pak Hendra supaya nanti bisa sekalian di-share, biar kita bisa saling lihat gimana ceritanya dulu. Kayak di kampus ini fotonya dari Pak Edi, bagus itu zaman jaketnya. Oke. Terima kasih Pak Hendra, nanti panitia akan minta tolong dikontak ya. Oke. Kemudian dilanjutkan, kok tadi udah 1.900-an waktu masih zamannya tadi Pak Edi, terus Mas Hendra juga yang bisa sampai Medan juga ternyata, terus ada Ibu Mbak Twin juga. Kemudian kita masuk ke angkatan 2000-an nih. Untuk dari Mbak Siska dan Mas Suparman. Mungkin bisa sharing juga untuk angkatan 2000-an gimana? Ini ceritanya gimana juga nih kemarin waktu di Sigma, terus bisa bertemu dan kemudian bahagia selamanya. Gimana ceritanya? Halo semua, selamat malam. Selamat Saya Parman dan di samping saya istri namanya Siska. Dan kebetulan dulu kita bertemu di Sigma dan akhirnya sampai sekarang bertemu terus. Dulu saat saya di Sigma itu mungkin berbeda sekali dengan yang sekarang ya. Saya jujur sangat bangga dengan kondisinya sekarang, terutama dari keanggotaan bisa sebanyak yang saat ini. Dulu saya bergerak waktu Sigma itu sekitar mungkin hanya 6 orang. 6 anggota, berarti benar-benar ya kita memanfaatkan keanggotaan yang ada, semua harus serba bisa, ya kan? Kalau sekarang kan kalau dilihat tadi ada yang desain sendiri, ada yang liput sendiri, nulis sendiri. Ya kalau waktu zaman saya karena keanggotaannya cuma ya sekitar 6 orang kalau nggak salah waktu itu kan, ya kita semua harus bergerak bersama-sama sih waktu itu. Jadi agak memang pergerakannya agak tidak sehebat yang sekarang kalau saya rasakan pasti gitu kan. Gitu. Cuma buat kami dengan sedikit anggota dan punya semangat, ya tentunya kami tetap bangga mengembangkan nama Sigma di tahun-tahun kami waktu itu. Karena setahu saya sih sebelum saya itu ada, nggak tahu di sini masuk nggak ya teman-teman saya yang angkatan di atas saya ini. Mbak Yani. Kayaknya ada yang masuk ya. Ada Mbak Yani. Karena sebelumnya itu kemungkinan berapa tahun tuh vakum kalau nggak salah itu ceritanya itu. Jadi sempat vakum berarti itu Sigma itu. Berarti waktu angkatan sebelum saya itu ada, terus sebelumnya lagi kayaknya kondisinya vakum gitu. Jadi kita kesusahan sekali untuk mencari anggota gitu loh. Makanya rata-rata mungkin waktu saya itu 6 orang itu udah sangat bagus mungkin waktu itu. Gitu. Tapi bersyukur pokoknya untuk saat ini buat saya terus berkembang, buat Sigma terus jaya buat Sigma, karena yang terpenting adalah regenerasi tadi terus dipertahankan itu. Oke, baik. Terima kasih Mbak Siska dan Mas Parman sudah mau sharing juga gimana cerita dinamika dari berenam ya, bisa luar biasa membawa Sigma juga.
Betul, betul. Sampai kalau nggak salah dulu saya punya pengalaman yang agak apa ya, tersinggung dulu waktu itu, pernah main ke kampus mana, UNY, berarti persnya UNY gitu. Kita main ke sana, saya berdua sama teman saya, dan mohon maaf teman yang waktu kemarin itu sedikit juga saya beritahukan, partner saya itu ada teknik arsitek, dan kebetulan mungkin baru bulan kemarin nggak salah itu dipanggil Tuhan karena kondisinya kemarin kena COVID. Ya mungkin mohon doa dari kawan-kawan semua, dari senior, semoga kawan saya itu namanya Hasto, semoga ya diberikan hal yang terbaik di sisi Tuhan. Karena itu partner saya ya satu-satunya yang kalau saya kemana-mana selalu sama dia gitu kan. Dan waktu itu saya punya pengalaman main ke persnya UNY, berarti sampai mereka juga geleng-geleng kepala. Kalian cuma berdua ke sini gitu kan. Kamu nggak lihat nih tim saya gitu kan. Berarti di persnya UNY, waduh gila kalian emang banyak banget tahu. Tapi nggak apa-apa lah. Kita minder sedikit tapi tetap semangat gitu. Semangat membangun Sigma. Gitu. Pengalaman agak sangat bagus waktu itu. Kalau tadi sama Pak Hasto, sekarang sama Mbak Siska ya, Pak? Betul. Beda banget. Beda, Mak. Setelah saya baru angkatannya Siska sih waktu itu sih. Berarti angkatan di bawah saya gitu. Gitu. Oke. Dulu. Ya. Terima kasih Mbak Siska, ada Mas Farman. Sudah sharing yang luar biasa. Oke. Berarti dilanjut juga. Selanjutnya kalau untuk dari angkatan 2000-an juga, mungkin berarti selanjutnya dari Mbak Siska dan Mas Farman, itu ada yang dikenal nggak kalau dari partisipan ini? Atau mungkin ada yang bersedia untuk sharing dulu juga? Ini malah ada angkatan yang sebelum saya nih, Mbak Yani. Mungkin videonya lagi off nih. Ya, bisa sekalian sharing juga, Pak. Pak. Ini itu keluar tuh, Mbak Yani itu. Ada nama Mbak Yani, kemudian siapa lagi? Mas Heri. Ada Mas Heri. Oke, mungkin dari ya. Halo Mbak Yani, mungkin bisa sharing angkatan. Iya nih, apa namanya, jaringan ya, aku kurang jelas gambarnya dari tadi. Cuma ngeliat Parman, mungkin Parman itu meregenerasi Sigma langsung ya kamu ya? Iya. Toh. Itu pasti nepotisme Parman. Kalau saya ya, kalau mau sharing, bicara tentang Sigma, pasti yang saya ingat itu yang pertama pasti persahabatan, karena sampai sekarang, sampai detik ini saya sama Parman tuh masih ada di grup yang sama teman-teman yang lain, ada Berti, ada Ari, ada Ferry. Jadi teman-teman Sigma itu semuanya jadi keluarga. Jadi sahabat saya sampai sekarang, meskipun tempatnya jauh-jauh, ada yang di Papua, ada yang di Kalimantan, ada yang di Jakarta, tapi semuanya masih tetap berhubungan. Jadi benar kata yang senior-senior tadi, angkatan Sigma yang baru itu bagus banget kalau misalnya menjalin koneksi dengan yang di atas. Senior-seniornya maksudnya supaya kalau ada yang mereka perlukan atau ada yang kalian perlukan, kalian bisa menghubungi, karena buat mungkin hampir semua kita menganggap Sigma itu masih keluarga. Betul. Ya nggak, Man? Ya, betul. Ya, jadi apa namanya, yang saya ingat itu, saya memang apa namanya agak sedikit bermasalah dengan ingatan, maksudnya kurang begitu detail gitu. Cuman yang saya ingat dari semua kegiatan Sigma yang dulu kita jalanin itu memang Parman mungkin 6 ya, mungkin kita juga sama ya angkatan. Iya. Saya juga cuma ada sekitar 6 orang, dan 6 orang itu semuanya aktif. Kita itu setelah lulus pasti akan merasa bangga gitu, kita jadi lulusan Sigma. Dengan berjuangnya kita meliput dengan permasalahan intern di dalam ya namanya juga organisasi ya, pasti ada sedikit gesekan, yang satu pengen cepat, yang satu ada masalah, yang satu bagaimana, cuman itu setelah kita selesai itu indah banget ya. Jadi kalau pesan aku sih tetap menjalin hubungan dengan yang senior juga, mempererat hubungan antara sesama anggota Sigma. Nanti sudah lulus baru kita tahu bahwa aduh dulu indah banget ya bisa kumpul-kumpul sama Ari. Ferry ada nggak sih, Man? Aku nggak lihat.
Ferry tadi masuk tadi kayaknya itu. Tadi saya, Nggak iya tahu. tadi ada Ferry ada di Papua loh. Jadi banyak sekali koneksi kita yang tersebar gitu. Kalau buat saya itu aja. Kalau pesan dan pesan-pesan saya ya pasti itu aja. Jadikan Sigma itu keluarga. Jadi kalau keluarga, teman, sahabat, jadi bekerja dengan teman, keluarga dan sahabat itu sangat menyenangkan. Liputan apapun dimanapun itu kalau kita lakukan dengan hati yang gembira, dengan perasaan bahwa kita itu pergi dengan teman kita, kayak Parman kemarin dekat banget sama Hasto. Jadi masih ingat saya memang Parman sama Hasto itu seperti pasangan dulu, seperti pasangan. Jadi saya mengerti sekali perjalanannya seperti apa. Nah jadi ya memang karena saking akrabnya, karena saya Ari Ferry itu dari dulu sampai sekarang, dari pertama kali kita masuk kampus teknik sampai kita lulus sekarang, itu yang paling kita kangen ya kebersamaan kami yang bersama-sama itu. Karena dulu di angkatan saya, kalau ibu tadi cuma sendiri perempuannya, kalau saya ada Ari, Ferry, dan saya di angkatan Sigma saya. Itu sangat menyenangkan. Pokoknya Sigma itu buat saya keluarga dan sangat menyenangkan punya pengalaman di Sigma. Itu aja deh, yang lainnya dong. Oke. Baik, terima kasih Mbak Yani sudah mau sharing juga pengalaman. Ya. Memang keakraban kelihatan ya dari angkatan 90-an, terus juga 2000 ternyata masih dekat. Oke, mungkin bisa dilanjutkan. Ini kan kemarin sempat dapat info nih, kalau Sigma kan sempat ada vakum selama beberapa tahun. Nah, kemudian sempat bangkit, akhirnya bangkit. Nah, ini kami undang juga untuk Mas Damar, angkatan 2014, bisa sharing gimana ceritanya akhirnya bisa membangkitkan Sigma kembali, itu gimana ceritanya? Dipersilahkan. Halo, ada dengar suaraku? Dengar, Mas. Sorry ya, aku nggak on cam, soalnya takut jaringannya putus. Oh iya, siap. Bisa diceritain Mas dulu ceritanya gimana waktu Sigma sempat ada cerita untuk vakum beberapa tahun, terus kemudian bisa bangkit kembali, diinisiasi kembali, itu gimana ceritanya? Oke. Mungkin saya pertama-tama mau nyapa dulu buat senior-senior yang hormat, sama Bu dosen, Bu Oki, lalu ada Pak Yongki tadi juga. Mungkin kalau untuk cerita istilahnya vakumnya dan yang membangkitkannya, mungkin bukan dari angkatan kami 2014, Bapak Ibu sekalian. Mungkin dari Mas Tony, ada 2012 tadi soalnya hadir sih, Mas Tony 2012. Mungkin untuk yang proses gimana membangkitinnya itu mungkin beliau dulu ya cerita, Mas Bima. Dari siapa? Ya, dari siapa Mas? Mas Tony, Mas Satrio HK ya itu yang angkatan mereka yang membangkitkan. Mungkin bisa nanti kita bisa gantian buat ngomongnya sama Mas Tony, atau mungkin Mas Tony dulu yang mau. Mungkin Mas Tony dulu, apakah hadir di sini? Halo, selamat malam. Nambahin. Oh ya, selamat malam, Mas Tony. Selamat malam, Senior Pak D, Bude, Om Tante, Mas Sigma. Kenapa saya sebut kayak gitu? Karena kan kita keluarga Sigma ya. Jadi saya yang punya Pak D, Bude, Om Tante. Iya. Semua. Betul. Perkenalkan saya Antonius Satrio. Panggilan saya kalau di kampus itu Tony. Kalau dosen-dosen memanggil saya itu Satrio. Saya angkatan 2012. Jadi secara singkat, kenapa angkatan kami 2012 membangkitkan Sigma itu berawal dari kami HMS itu ada biro, dulu bukan biro namanya, dulu itu namanya seksi dokumentasi, Udekdok namanya. Dari situ kami berpikir bahwa publikasi dokumentasi itu bukan hanya pre-event ketika kita bikin banner, bikin backdrop, bikin leaflet dan sebagainya untuk promosi acara, dan juga ketika kita dokumentasi event, tetapi kita juga memerlukan post event. Post event adalah rangkuman semua kegiatan yang kita kumpulin jadi satu, kita tulis bareng-bareng, lalu kita sharing. Jadi awalnya seperti itu. Mungkin di sini saya nggak ada atasan saya satu tingkat langsung, karena gap-nya terlalu jauh. Kalau dari sejarah Sigma sendiri,
setelah saya tanya Pak Yongki, kebetulan di sini ada Pak Yongki ya, yang tadi saya chat di kolom chat tadi, saya menyebutkan Pak Yongki karena beliau adalah salah satu dosen dari dua yang kedua Bu Yeni. Waktu itu saya temuin Pak Yongki mengenai ide gagasan kami untuk membangkitkan Sigma kembali. Ceritanya itu berat banget kalau apa namanya dilakuin sekarang, karena waktu itu kami hanya di apa namanya seperti dipandang sebelah mata gitu loh. Dulu kan Sigma udah ada tapi udah mati 10 tahun yang lalu gitu. Dari 2004 kalau nggak salah. Kemudian perlahan-perlahan kami mengumpulkan alumni-alumni termasuk Pak Popo. Pak Popo itu generasi pertama mungkin ya, tahun 81. Saya pernah wawancara dengan beliau, diinisiasi oleh Pak Yongki, menggali lebih dalam Sigma seperti apa. Kemudian kami mengajukan anggaran untuk Sigma ini kepada Bu Reni waktu itu sebagai wakil dekan 2 waktu 2014. Kemudian terbentuklah Sigma dan disetujui oleh Pak Yanwar selaku apa namanya kepala program studi teknik sipil. Tetapi catatannya adalah karena Sigma ini organisasi, itu organisasinya tidak boleh keluar dari himpunan yang sudah ada. Makanya waktu itu Sigma di bawah naungan Himpunan Mahasiswa Teknik Sipil HMS, di bawah apa namanya seksi publikasi dokumentasi Publikdok. Nah kebetulan waktu itu saya didaulat sebagai kreatif director untuk Sigma. Waktu itu saya bikin temanya itu Sigma bangun tidur. Kenapa bangun tidur? Karena saya anggapannya 10 tahun itu adalah masa Sigma bermimpi untuk tidur, untuk istirahat. Dan waktunya tahun 2014 itu bangkit lagi sampai saat ini. Mungkin untuk sementara itu sih sekilas dari saya. Berarti memang kalau sebelum angkatannya Mas Tio sendiri itu dari 2000 berapa Mas? 2004 ya? Angkatan atas saya langsung itu 2004 yang 2004 rilis. Iya. Jadi memang akhirnya baru bisa ya, 2005 sampai 2011 itu nggak ada. Iya. 2005 mungkin vakumnya 2005 kayaknya sih. 2005. Karena setahu saya kemudian angkatan istri saya ini, nah setelah itu kayaknya saya pikir vakum habis itu. Betul. Ya. Makanya waktu itu saya bingung nih mau bikin logo Sigma seperti apa. Makanya saya tulis aja yang saya share di grup itu di grup WhatsApp. Saya tulis aja Sigma seperti itu. Jadi mohon maaf senior apa namanya tulisan untuk logonya kami bikin seperti itu, nggak sesuai sama yang Sigma gitu. Ya. Mohon maaf sebelumnya. Ya. Jadi untuk pesannya juga untuk sekiranya untuk Sigma sekarang untuk perkembangannya bagaimana supaya bisa menjadi lebih baik ke depannya, ada nggak Mas? Kalau pesan kami apa namanya untuk Sigma ke depannya itu selain regenerasi adalah konsistensi. Kita harus karena ini adalah komunitas, kita harus punya konsistensi untuk memajukan, untuk selalu mengedepankan Sigma ini ke depannya. Seperti itu sih. Oke, jadi terima kasih ya Mas Tio sudah mau sharing juga. Terima kasih. Oke, nanti bisa dilanjutkan ke Mas Damar. Berarti tadi kan belum karena itu bisa dilanjutkan. Saya lagi dong. Baiklah. Oke, thank you Mas Tony. Mungkin dari kami angkat mungkin berterima kasih ya sudah membangkitkan kembali Sigma. Karena ya kami waktu di istilahnya apa ya di WNHI tanggung jawab ini kayak masih nol gitu karena membangkitkan kembali kami belum punya arah dan tujuan maupun identitas dan puji Tuhannya dibantu sama teman-teman sama Pak Bensu soal ini juga sempat mengontak Bu Ones dulu. Waktu itu kami cita-citanya ingin mengumpulkan kembali majalah-majalah Sigma yang sudah
majalah-majalah Sigma lama membuat nama dulu kami ya waktu itu 2014 sama 2000 kami bikin merah. Kami ingin kembali membangkitkan kembali itu eksistensi Sigma biar dikenal kembali ke mahasiswa teknik sipil gitu. Jadinya biar dikenal kembali lah intinya. Nah waktu itu mulai berhubungan kembali ke senior-senior, mulai dari Om Anton, terus Om Edi, terus Om Baju ikut di visi Demangan itu waktu itu, dan mulai kami memikirkan arah identitas kami bahwa Sigma mempunyai logo identitas ilmu populer teknik sipil tadi Om Ton, Mas Tony lebih konsisten dan lebih luas dalam arti perkembangan zaman, lebih luas dalam arti kaderisasi mungkin. Jadi ilmu-ilmu baru tuh harus sama mahasiswa baru kita tanggung jawab gitu. Untuk yang istilahnya yang lebih populer gitu. Kalau yang lebih teknis kan pembelajaran di teknik sipil atau di kegiatan belajar mengajar, mungkin gitu, Adik Bima. Oke, baik. Terima kasih Mas Damar untuk waktunya, juga sudah mau sharing-sharing, bisa melanjutkan estafet dari Mas Satrio juga. Sedikit menambahkan, mungkin angkatan 2013, 2014 itu angkatan yang cukup terbebani karena ulah kami, karena ulah 2012. Jadi pundak selanjutnya kan berada di ini ya, di 2013-2014. Jadi waktu itu saya selalu ini juga WhatsApp, bro gimana bro, udah cetak belum, saya selalu tanya gitu. Jadi terima kasih Damar udah nerusin Sigmanya. Oke, baik. Terima kasih Mas Satrio. Selanjutnya untuk yang itu kan masih di bawah himpunan, Mas. Halo. Halo Mas Damar. Suara kedengaran nggak, Bel? Agak putus-putus, Mas. Nah, kalau sekarang sudah kedengaran belum? Oh ya, sudah. Nah, mungkin menambahkan sedikit, mungkin Mas Tony waktu membangkitkan dulu kan, ini Sigma ini masih di bawah himpunan ya, maksudnya masih di bawah proker. Ini Sigma itu adalah proker himpunan. Tapi waktu kami megang Mas Tony 2014, itu kami mengadvokasi Pak Bensus, mengadvokasi dosen-dosen itu terlebih wakil mahasiswa waktu itu Pak Nino. Itu kita tuh mengadvokasi supaya Sigma ini berdiri sendiri, istilahnya dan semi otonom. Tapi waktu itu kita tuh pengennya otonom sendiri. Tapi Pak Nino mengisyaratkan boleh, cuman keuangan tetap dipegang tanggung jawabnya oleh himpunan. Tapi untuk kaderisasi dan sebagainya bolehlah keluar dari istilahnya program kerja waktu itu Pubekdok himpunan, supaya berdiri sendiri, mengoperasikan sendiri, mengkaderisasi sendiri, supaya setiap tahun tuh kita tuh isunya setiap tahun tuh ganti waktu dulu tuh setiap tahun ganti staff, ganti orang, jadi kita bingung waktu itu. Makanya kami memutuskan untuk ya udahlah nih otonom aja, kalau bisa ternyata semi otonom dan kita bisa mengoperasikan sendiri dan bisa gerak sendiri, supaya orangnya nggak ganti benchmark lagi, susah nanti ke depannya. Kayak gitu dulu aja lah. Thank you, Dik Bima. Oke, terima kasih Mas Danar untuk sharingnya, gimana cerita melanjutkan estafet juga, kemudian ke Mas Damar. Lalu ini yang terakhir juga untuk sharing, untuk Kak Calse dari angkatan 2016 nih, yang melanjutkan estafet dari Mas Damar. Mungkin bisa sharing juga untuk cetak majalah yang kedua. Halo, selamat malam senior-senior Sigma sama teman-teman Sigma ya yang angkatan terbaru juga. Senang juga ya bisa lihat gitu kalau lihat semua orang-orang Sigma, orang-orang yang ikut
serta terlibat dalam Sigma, hadir semua gitu. Agak terharu gitu ya, karena sebelumnya tuh emang saya kebetulan yang ikut serta mengundang Pak Edi gitu ya, sama awak-awak Sigma yang senior untuk ingin tahu lebih lanjut gitu ya, seperti apa Sigma dulu, terus juga ingin tahu gitu ya dasarnya kenapa logonya dulu seperti itu gitu kan. Banyak sekali yang setelah pertemuan itu jadi tercerahkan gitu ya saya waktu itu, dan memang kebetulan waktu itu saya sudah mau selesai masa jabatan, jadi saya membawa teman-teman juga yang angkatan Bima ya sekarang, angkatan 2017 gitu kan, untuk ya ke depannya lebih terarah lagi gitu. Mereka juga tahu gitu kan senior-senior mereka gitu. Dan jujur saya lihat majalah yang sekarang gitu lebih modern gitu ya. Waktu zaman saya seperti kartun-kartun gitu, dan ilustrasinya mungkin tidak semenarik yang saat ini gitu ya. Saya memang belum melihat majalahnya langsung, tapi tadi saya melihat sekilas dari presentasi gitu. Dan di angkatan saya itu sama gitu ya, seperti yang dijelaskan oleh Kak Damar, sistemnya masih semi otonom, tapi waktu itu bendaharanya udah pisah, walaupun masih walaupun masih gabung dengan keuangan bendahara himpunan, tapi sudah diatur oleh bendahara kami pribadi. Cuma memang apa yang dilakukan oleh Sigma itu masih di bawah pengawasan pemimpin himpunan saat itu. Jadi memang belum bisa kami berdiri sendiri waktu itu. Dan waktu itu saya waktu mau selesai gitu, saya emang ada titip pesan ke Bima gitu kan. Memang pendamping Sigma itu tuh perlu gitu kan, dosen pendamping. Dan waktu itu saya menyarankan untuk mencoba Bu Oki gitu ya, dan benar-benar saya terharu sih karena teman-teman benar-benar mencoba Bu Oki, dan saya melihat perkembangannya juga ya benar-benar luar biasa gitu. Semoga kedepannya ya sama seperti yang senior-senior katakan sebelumnya gitu, teknologi sudah modern gitu ya. Terus bertemu tidak harus tatap muka langsung, bisa dengan media gitu. Mungkin bisa untuk memperluas apa yang akan Sigma liput, apa yang akan Sigma publikasikan gitu. Dan saya mengikuti juga Instagramnya gitu, dan bahasanya dan juga tampilannya gitu sudah luar biasa sih. Soalnya waktu angkatan saya dulu memang sempat terkendala gitu ya, agak kadang muncul, kadang enggak, jarang muncul gitu ya. Dan saya lihat di sini beberapa kali muncul gitu di angkatan-angkatan yang baru, dan tampilannya luar biasa dan juga udah lebih enak gitulah. Terima kasih atas kesempatannya. Itu aja dari saya. Terima kasih Kak Case untuk udah sharingnya. Oke, berarti untuk terakhir ya untuk Kak Case, mengingatkan kembali untuk kakak-kakak, Bapak Ibu Mas Mbak, ini sudah di-share di chat ya untuk link grup WhatsApp. Jadi untuk awak Sigma supaya bisa kita kontak lebih lanjut, mungkin Sigma-Sigma yang baru ingin mengundang Bapak Ibu untuk menjadi penulis atau mungkin untuk diwawancarai kembali sebagai narasumber, mungkin seperti itu. Terus kemudian kami lanjutkan, fotonya sudah terlihat ya. Tadi ada kiriman dari Mas Hendra yang tadi kiri bawah, yang tadi katanya Bu Hanes cantik sendiri ya. Sudah terlihat ya, di bawah. Cantik sendiri. Oke. Baik, terima kasih untuk sharing berharganya. Lalu selanjutnya kita akan masuk ke segmen kuis nih, biar lebih happy. Kuis versi online. Untuk selanjutnya penjelasan gamesnya bisa diajukan oleh Okti. Okti bisa dipersilahkan. Ya baik, terima kasih. Jadi untuk kuis ini sebagai hiburan aja ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Jadi bisa cari di Google quizzes.com. Nanti akan muncul tampilan seperti yang di tengah, kemudian masukkan kode dan ya masukkan kode game. Untuk kode gamenya bisa saya share screen terlebih dahulu. Nah, ini untuk kode gamesnya apa sudah terlihat?
Oh iya, untuk games kali ini ada hadiahnya loh Kak Bima. Mungkin bisa disebutkan hadiahnya biar teman-teman dan semuanya bisa tertarik buat ikutan nih. Ini untuk gamesnya ini kan bukan cuma tentang Sigma aja, tapi juga tentang pengetahuan umum nih. Jadi siapapun bisa ikut. Ini biar sekedar buat happy-happy ya, Mas. Iya, iya, benar. Ini versi games modern nih. Jadi kita pakai kuisis kayak kuis gitu. Jadi mungkin tak tolong linknya bisa di-share di grup chat juga ya. Berarti nanti bisa terlihat quizzes.com. Lalu nanti waktu ada di bagian enter code, kita masukkan 183.029. Ya, jangan lupa namanya ya. Oh iya, tadi belum Kak Bima, hadiahnya apa aja nih Kak Bima? Oh iya, bisa Kak Okti saja yang jelaskan. Jadi nanti untuk hadiahnya ada, kita ambil 3 juara, ada pulsa GoPay atau OVO atau ShopeePay nanti akan dihubungi oleh teman-teman Humas. Gitu. Jadi yang diambil 3 juara ya, juara 1, juara 2, sama juara 3. Nah ini baru beberapa nih yang gabung. Ayo Bapak Ibu, teman-teman semuanya boleh ikutan kok. Halo Pak Sigit. Halo, ya sorry baru gabung. Baru sampai ya. Ya tadi saya sudah ada sharing-sharing dari angkatan 1090-an, 1900, terus angkatan 2000, terus sempat bagaimana kebangkitan Sigma juga. Tadi udah sharing-sharing juga, gitu Pak Sigit tadi. Oke. Ya. Terima kasih Pak Sigit sudah bergabung. Ya, terima kasih kembali. Sorry terlambat. Ya, tidak apa-apa Pak. Oke, ya. Sukses terus. Ya. Oke. Ini sudah berapa peserta ya, Okti? Mungkin ini game versi modern anak-anak mahasiswa. Ya? Baru 17. Masih ditunggu ya ini Kak Bima ya, tunggu bentar lagi. Nah, ini buat yang 1800-an nggak tahu, 1900-an nggak ngerti ini. Mungkin boleh langsung diklik link yang ada di chat Pak. Itu langsung diarahkan. Biar ice breaking gitu Pak, supaya lebih happy. Jadi versi games online seperti itu. Iya. Soalnya mudah-mudah sih katanya ya. Ya mungkin untuk gamesnya bisa dimulai. Ini apakah masih ada yang mau bergabung atau ini masih beberapa ini? Kita tunggu bentar lagi mungkin ya Kak Bima ya. Oke. Ini sampai 20.35 ya? Ya baik. Ini habis dari sesi games ini, nanti ada foto bersama, terus kami juga akan menyediakan waktu nanti akan diberitahu biar bisa sharing lagi. Jadi udah di luar acara ini, tapi tetap akan disediakan Zoom ini yang sama, nanti bisa untuk saling cerita-cerita juga, untuk lebih bebas ya. Oke, bagaimana Afi? Ini berarti udah langsung mulai aja ya, Kak Bima ya? Ya, boleh, dipersilahkan. Oke, siap-siap ya Bapak Ibu dan teman-teman semuanya. Kuncinya itu cepat dan tepat ya jawabnya ya.
Share screen-nya sepertinya terputus ya. Tapi nggak apa-apa, gamenya masih tetap bisa lanjutkan. Mohon maaf tadi ada sedikit kendala ya. Ini udah berlanjut lagi nih. Oke, ini sudah ada peringkat pertama ya. Mungkin sekalian menunggu. Oke, untuk gradasi kita sudah meningkat ke peringkat 6. Jadi Bapak Ibu untuk gamesnya ini lebih ke pertanyaan ini ya, pengetahuan umum. Jadi supaya ice breaking modern versi Zoom sebenarnya. Kalau offline kan banyak tuh yang bisa dilakukan. Kalau ini memang terbatas karena hanya tatap muka, makanya games-gamesnya ya selalu hanya lewat media online seperti itu. Ada total berapa soal ya Mbak Ukti? Totalnya ada 15. Oh. Ini sepertinya masih ada yang lain lagi ya. Mungkin tunggu sebentar lagi ya. Oh ya, ada mungkin 5 menit lagi ya. Oke. Bisa ditunggu. Oh ya, selagi menunggu games, sekali lagi kami ucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu, Mas Mbak, kakak-kakak yang sudah dibalik kesibukan yang luar biasa, apalagi semasa pandemi ini, mau menyempatkan waktunya untuk mau sharing, untuk mau ikut ambil bagian di dalam Sigma, untuk ditemu kangen ini, istilahnya menyapa adik-adik kembali seperti kami berterima kasih sekali. Oke, apakah sudah ada penambahan lagi, Kak Okti? Sudah dapat pemenangnya belum ya? Sudah, kita akhiri aja ya. Oke. Baik. Itu beton yang dari ganja itu bikin ini apa namanya jebakan loh. Selamat kepada pemenang-pemenangnya. Kepada pemenangnya ya, nanti bisa dikontak ke panitia, nanti akan kami kontak juga. Oke, berarti lumayan tadi... ya yang jawab. Yang beton dari ganja itu ada salah satu post di IG Sigma itu. Oke, lanjutkan, Cynthia. Oke, jadi udah nggak berasa juga kita udah 1 jam lebih. Jadi kita akan tutup acara ini karena tadi kita juga sudah buka dengan doa, maka kita akan tutup lagi dengan doa kepada saudari Ana.
Dipersilakan. Untuk menutup acara teman kangen online kita pada malam hari ini, mari kita berdoa. Doa akan saya pimpin secara Kristen, yang lain mohon menyesuaikan. Allah Bapa kami yang bertata dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur dan berterima kasih atas berkat yang boleh Kau berikan pada kami hari ini, sehingga secara acara temu kangen online bersama keluarga besar Sigma dan simpatisan dapat berjalan dengan lancar dari awal hingga akhir. Semoga apa yang kami dapatkan hari ini dapat bermanfaat bagi kami dan khususnya Sigma di kemudian hari. Sekarang kami akan kembali melanjutkan aktivitas kami masing-masing. Kau berkati kiranya apapun yang kami lakukan dapat berjalan dengan lancar. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke, terima kasih Ana. Selanjutnya, sebelum menutup acara, kita ada sesi foto bersama dulu nih. Dimohon untuk seluruh audiens, Bapak, Ibu, kakak-kakak bisa on cam dulu sebentar. Jadi istilahnya mau foto kebersamaan nih yang sudah ikut ambil bagian di Temu Kangen Sigma 2021. Oke, untuk Mas Otas dan Suci bisa mohon bantuannya untuk diarahkan untuk foto bersamanya. Minta tolong untuk teman-teman, Bapak, Ibu, dan kakak-kakak untuk on cam ya. Supaya untuk bagaimana Suci dan Otas? Ya, halo, Ya, untuk ini selamat Bapak malam, dan Ibu-ibu diminta untuk on cam. Bisa on cam dulu. Foto bersama nih, bersama teman-teman Sigma. Nanti diancar-ancar ya, 1, 2, 3 biar kita siap mukanya nggak komuk. Yuk, boleh dirapiin Ini dulu sudah semua ya? rambutnya. Oke, masih ditunggu. Belum muncul semuanya. Harus senyum semua, soalnya kita nggak tahu kita di halaman mana. Ya, benar. Oke, bisa diarahkan? Oke, saya kira sudah semua ya. Ini Ya. saya foto. 1, 2, 3. Senyum. Senyum. Oke, sekali lagi ya. Coba kali ini gaya bebas. 1. Kalau foto gaya Sigma gimana, Pak? Jempol. Boleh. Gini aja. 1, 2, 3. Oke, sudah semua. Terima kasih. Oke, terima kasih. Terima kasih. Semuanya. Oke, terima kasih Oke, semua. terima kasih yang semuanya. Adik-adik semua, maaf nih. Bria, apa kabar? Hei, Mas Sigit. Ayo. Sehat. Pria segini tinggi. Mas. Dek. Baru teko ini urusan mau. Sehat, Kit? Ya, puji Tuhan sehat. Sehat, mantap. Ya. Oke. Iki ono fotoku iki. Iya, fotomu ngarep dhewe iku. Ini masih akan disediakan. Si Ata tadi mau masuk tapi telat terus jadi nggak jadi masuk ya. Ata. Iya. Ada bro, ada. Oh ada. Ayo, wis. Oke. Piye kabare? Baik ya. Woi, sehat semua lah ya. Halo, Ata. Waduh. Angkatan paling tua nih kita kali ya. Aku monitor terus fotonya Ata. Halo. Iya. Ketemu di udara, bro. Iya. Wah, luar biasa ini. Fotonya belajar di Sigma dulu. Ini Bria jadi di Kupang terus ya, Bra? Iya, Mas. Oh, di Kupang terus kan? Iya, di Kupang terus. Kuliahnya online. Yang di kemarin itu udah beres? Udah ya? S3-nya udah ya? Beres, tinggal nunggu publikasi aja. Kalau publikasinya udah terbit, langsung ujian. Oke. Udah dipublikasikan di Sigma aja. Nggak boleh, Mas. Harus di jurnal terindeks. Jurnal itu ya. Oke. Ya, sukses lah. Sehat-sehat semua ya, Mas. Si Komang mana ya? Kok nggak pernah kontak? Ya.
Siapa Di Mas? Kupang sekarang. Ya? Sekarang di Kupang. Di Kupang, di Kupang. Oh. Ya, lama di Kupang. Ya. Si Komang kemana, Bra?